Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sekitar tanggal 14 Agustus pelatihan literasi numerasi di SMP 1 Pesamaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang literasi terlebih dahulu. Tidak hanya baca tulis, kira-kira tepat atau tidak tepat? Ibu-ibu kira-kira menurut literasi itu tidak hanya baca tulis, tepat atau tidak tepat? Tepat? Ya, benar, tidak tepat. Karena literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja atau membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Literasi adalah kemampuan dan praktik seseorang dalam memahami, menganalisis, merefleksi informasi dalam teks, membuat koneksi antar informasi, serta menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Literasi juga mencakup kemampuan memahami pesan dalam tanda-tanda non-linguistik lainnya seperti gambar, gestur, bunyi, dan alam. Kemudian ada pernyataan lagi yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis. Kira-kira tepat atau tidak tepat? Ada yang tepat dan tidak tepat, kita lihat. Tepat. Karena saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal, yaitu menggunakan lebih dari satu model. Jadi multimodal itu lebih dari satu model, itu multimodal. Atau modalitas tulis, cetak, visual, aura audiovisual, gestural, spasial, dan lain-lain untuk mengoptimalkan stimulasi pemahaman dan kecerdasan majemuk peserta didik. Kemudian ada lagi pernyataan 3. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku atau bacaan apa saja yang tersedia di sekolah. Kira-kira tepat atau tidak tepat? Tepat. Tepat. Tidak tepat. Karena buku di sekolah perlu dipastikan sesuai dengan kemampuan membaca dan minat peserta didik. Pemilihan buku atau bacaan yang ramah, cerna, dan sesuai kemampuan membaca peserta didik. Jadi peserta didik untuk kelas rendah dan kelas tinggi bacaannya beda ya ibu-ibu ya. Jadi makanya tidak tepat karena harus sesuai dengan fasenya. Misalnya ada yang fase rendah, fase A, fase B, dan fase C ya. Kemudian ada pernyataan 4. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Tidak tepat. Kira-kira benar nggak? Nah, tidak. Itu pemodelan guru, instruksi bersama, praktik terbimbing, dan praktik mandiri. Sedangkan untuk peran peserta didik yaitu pengajaran, kolaborasi, dan mandiri. Pernyataan 8. Pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Kira-kira tepat atau tidak tepat? Kita lihat ya, tepat. Karena sebelum peserta didik mampu membaca, untuk belajar dan memahaminya mereka harus berada dalam tahap belajar membaca. Sebuah proses menguasai keterampilan dasar literasi seperti kesadaran fonem, pengetahuan fonik, dan kosakata. Jadi anak-anak kan biasanya kelas rendah itu membacanya kita benar nggak kosakatanya, bacanya benar nggak, ya bunyinya gitu ya. Kemudian setelah pemaparan materi ini, kira-kira pemahaman lama ibu-ibu apa dan pemahaman baru apa tentang literasi? Misalnya sebelumnya hanya literasi itu membaca, kira-kira setelah dijelaskan tadi pemahaman barunya apa kira-kira literasi itu? Ternyata apa? Tidak hanya membaca, hanya di bahasa Indonesia, misalnya di pelajaran lain, ya matematika pun ada membaca misalnya soal cerita atau yang lainnya. Nah untuk selanjutnya strategi penguatan numerasi. Nah menurut Bapak Ibu apa itu numerasi? Kira-kira numerasi apa? Yang berhubungan dengan angka ya. Terus penting nggak kira-kira numerasi? Penting. Terus kegiatan apa yang telah Ibu lakukan untuk meningkatkan numerasi? Kira-kira sudah dilakukan belum? Sudah belum sama peserta didik sudah dilakukan? Sudah. Ibu lihat ada apa? Tulisan, Ya. film, Warna. Mata. banyak. Nah ini yang dimaksud teks multimodal. Jadi ada 5: tekstual, visual, aura, dan spasial, gestural. Jadi teks multimodal itu tidak hanya satu, berarti lebih dari satu, itu makanya disebut multimodal. Ya. Contohnya seperti ini, ada buku, di YouTube ada, terus ada iklan, poster, video, dan buku digital.
digital ya, contoh-contohnya. Kemudian teks multimodal itu yang terdekat bagi peserta didik adalah teks yang ada di sekitar kehidupan siswa saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar, dan akses gunakan. Namun teks multimodal dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya lain dan pengetahuan baru. Kemudian teks multimodal dapat membantu peserta didik memahami budaya di sekitar dan tempat yang jauh. Ya, jadi biasanya kita di sekolah ada poster di kelas, ada sudut baca. Kalau di kelas itu sudut baca ya, sedangkan kalau di pojok baca itu biasanya di pojok di bagian sebelah ruangan mana gitu. Kalau di kelas itu namanya sudut baca. Nah, contoh buku dengan budaya sebagai teks. Nani ingin seperti ibu ya. Kemudian ada mata. Nah, bahan teks multimodal biasakan peserta didik untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Dengan menyimak, membaca, dan memirsa teks multimodal, peserta didik akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Misalnya kita kayak di perpustakaan ada sebelum masuk itu ya, ada tulisan atau di banyak-banyak ini brosur-brosur atau pamflet-pamflet yang kadang ditempel-tempel itu sudah termasuk literasi. Demikian kesimpulan dari teks multimodal adalah teks atau bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu mode. Memilih teks multimodal di satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa yang beragam. Pemilihan teks multimodal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik bertujuan untuk meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan literasi dan menumbuhkan minat baca. Pengenalan berbagai teks multimodal akan membiasakan peserta didik untuk mengenali karakteristik informasi yang beragam sehingga mereka terbiasa untuk menanggapi informasi tersebut dengan kritis. Ya. Numerasi ya. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Terus, numerasi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nih contohnya, misalnya kita mau membangun jembatan itu kan mesti ada perhitungan. Terus di pasar, jual beli, kira-kira beli ini harganya berapa, kembaliannya berapa, dan untuk menghitung tinggi rak juga itu memerlukan numerasi, perhitungan. Kemudian numerasi sebagai kemampuan dasar matematika dan numerasi sebagai kemampuan matematika. Yang pertama contohnya, sebuah gunung berapi meletus dan menyebabkan 3 desa mengalami kerusakan. Diketahui bahwa 3/4 bagian dari 3 desa tersebut mengalami kerusakan. Jika luas area sekitar 10.000 hektar, berapa banyak bagian dari desa tersebut yang tidak mengalami kerusakan? Kira-kira 3/4 dari 10.000 berapa ibu? Banyak bu. Sekitar 7.500 ya. Banyak. Ya, kemudian soal nomor 2, misalnya Doni ingin membuat miniatur bus dengan membuat desain sendiri. Dia menginginkan miniatur bus berbentuk balok dengan ukuran seperti tampak pada gambar. Lihat gambarnya. Bagian mana dari miniatur bus yang membutuhkan kira-kira yang paling luas yang merah, putih, atau abu-abu hitam? Merah. Merah udah kelihatan jelas ya. Kemudian bilangan dan operasinya merupakan kemampuan dasar dari matematika. Namun selain kemampuan dasar, terdapat juga kemampuan matematika lainnya yang mencakup topik ilmu geometri dan pengukuran aljabar, penyajian dan interpretasi data, dan lain-lain. Secara prosedural, kemampuan matematika mencakup kemampuan bernalar, berpikir logis, membuktikan, memecahkan masalah, dan lain-lain. Ya. Peran numerasi. Numerasi bukan hanya sebagai kemampuan dasar matematika atau kemampuan berhitung, tapi peran numerasi dapat pula sebagai kemampuan matematika yang lebih tinggi terkait topik-topik yang telah disinggung dan berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah, penalaran, disposisi positif, dan orientasi kritis terhadap matematika. Nah, ada 4 aspek penguatan numerasi. Yang pertama, sarana lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif. Kemudian yang ketiga, program sekolah. Yang keempat, lintas kurikulum. Nah, sarana lingkungan fisik itu ada
Lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran, tampilan informasi yang memunculkan numerasi dalam berbagai konteks, tampilan informasi teks diperkaya dengan unsur numerasi, menyediakan fasilitas di sekolah yang berhubungan dengan numerasi, permainan numerasi di taman sekolah, lingkungan berkarya dengan alat matematika dan permainan tradisional. Misalnya permainan tradisional apa ibu kira-kira? Ada ular tangga ya, biasanya kan ada angkanya, naik berapa, turun berapa. Nih contohnya yang lingkungan fisik, misalnya di tangga kita kasih perkalian, jadi anak mau naik 2 kali 5 berapa ya? Jangan naik dihitung dulu. Nah ini ada perkalian, misalnya di kelas, kira-kira sudah dilakukan belum? Sudah. Kemudian lingkungan sosial afektif, pesan positif, pola pikir, guru dan orang tua mengkomunikasikan growth mindset kepada peserta didik, memunculkan tokoh masyarakat untuk mengubah persepsi mengenai matematika, mengangkat topik mengenai pekerjaan di masa yang akan datang dan peran penting matematika, kemudian mengubah paradigma bahwa semua turut andil dalam pengembangan kemampuan numerasi. Program membuat permainan numerasi yang melibatkan orang tua. Nah, ini contohnya. Ini ada buku-buku, ada festival literasi, kemudian itu kayak seperti ulang tangga. Aktivitas kurikulum memberi penumerasi dalam pembelajaran matematika, memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata, penerapan pengetahuan matematika, penggunaan alat fisik, representasi dan digital, kemudian meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan matematika untuk memecah masalah, orientasi kritis untuk menginterpretasi hasil matematika. Kemudian numerasi lintas mata pelajaran, mengidentifikasi tujuan numerasi spesifik dari mata pelajaran lain. Misalnya kan menghitungkan tidak hanya di matematika ya ibu-ibu, ada di pelajaran misalnya IPAS. IPAS itu biasanya menghitung peta ya, biasanya berapa banding berapa ada luasnya. Jadi numerasi bukan hanya ada di matematika. Kemudian memberikan pengalaman dan peluang belajar yang mendukung penerapan pengetahuan dan keterampilan matematika, menyadari penggunaan yang benar dari terminologi matematika di mata pelajaran lain. Nah, contoh numerasi lintas mapel di sini ada IPA, IPS, bahasa, sejarah, seni, PJOK dan PKN ya. Misalnya IPA mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup, menyatakan prediksi dengan buat bagan. Jadi bagan-bagan menghitung juga itu termasuk mata numerasi. Kemudian misalnya IPS membuat grafik, bahasa membandingkan istilah-istilah matematika yang memiliki pengertian berbeda dan lain-lain ya. Ini ada contohnya. Berapa 50.000 dikurang 13.500? Berapa? Belum jajan bu. Belum jajannya nggak selesai 50.000. Iya. 36.500. Oh pinter itu mesti pinter mengatur uang. Ya, terus ini misalnya ada putri membutuhkan 750 gram coklat dan 1,5 kilogram gula untuk pesta. Saat ditimbang beratnya jadinya berapa? Itu kira-kira dijumlahkan 2 kilo 252,20 Iya. kilo ya, benar nggak? 2,25. Ya. Kemudian ada soal-soal yang lain. Nah, misalnya indikator penguatan numerasi di lingkungan fisik. Sarana lingkungan fisik kelas dan sekolah diperkaya dengan numerasi. Kira-kira udah ada belum? Di sekolah kita, ruang kelas dan ruang lain terdapat tampilan informasi yang diperkaya dengan angka, tabel atau grafik. Ada ya? Ya. Ruang kelas dan ruang lain terdapat alat yang berhubungan dengan numerasi, misalnya alat pengukur tinggi badan, termometer. Ada. Taman sekolah Suatu saat terkait nanti. permainan terkaitan numerasi. Kayaknya taman belum ada ya. Ada di indikator dikembangkan dan tema pelajaran, perpustakaan ada, siswa memiliki akses, ya ada. Kemudian indikator penguatan numerasi di lingkungan sosial afektif, lingkungan kelas dan sekolah terdapat pesan positif siswa mampu menjadi numerat. Kira-kira ada apa belum ada? Belum ada. Guru menyampaikan secara lisan bahwa setiap siswa mampu menjadi numerat. Sudah belum disampaikan? Guru menyampaikan melalui perlakuan bahwa setiap siswa mampu menjadi numerat. Belum semua kayaknya ini. Guru berkomunikasi dengan orang tua bahwa siswa mampu menjadi numerat. Akademik, penguatan numerasi di lingkungan akademik, contohnya guru matematika mendapatkan pelatihan. Ini Cukup, belum Bu. ada ya, belum ada.
Tidak tepat, benar, tidak tepat. Karena kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman peserta didik akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Sementara itu, pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud ujaran atau kalimat. Karena kelancaran membaca dan pemahaman isi bacaan adalah dua aspek yang berbeda. Peserta didik perlu membangun pemahaman mereka akan makna kata dan ujaran sambil terus melakukan cara membaca. Yang untuk kelas rendah, biasanya kan membacanya belum lancar. Apa tidak tepat? Tidak tepat, benar, karena pada dasarnya teks multimodal digunakan dalam semua mata pelajaran. Jadi membaca itu bukan hanya bahasa Indonesia, untuk pelajaran lain ada misalnya IPAS, pendidikan Pancasila, dan lain-lain. Kemudian ada pernyataan 6, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tidak tepat. Ulang. Jawabannya tidak tepat karena asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca peserta didik. Jadi kita membaca bukan hanya hari ini, jadi terus berkala setiap hari anak itu dilatih untuk membaca. Misalnya sebelum pelajaran dimulai kita bisa 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu untuk membaca, ya. Allah. Didik yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Adik nggak boleh